Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita menghadiri tata ibadat Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bersaat teduh. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ibadah Gereja Reform Injili Indonesia pada pagi hari ini kita alaskan di dalam pertolongan Allah Tritunggal yang sah, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kita yang hidup, dan Allah Roh Kudus yang membawa kita kepada Kristus dan menyaksikan tentang Kristus. Dengan tetap berdiri, mari kita mengangkat pujian yang pertama, masyurkan Rajamu pada keempat baitnya. Tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami umat-Mu datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih oleh karena pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah lelah dan berhenti di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala peristiwa di mana Tuhan boleh senantiasa menyertai kami, baik kami sedang suka maupun duka, baik kami sedang sedih maupun gembira, baik kami harus menghadapi ujian, kerikil, maupun kami merayakan sukacita kami. Biarlah semuanya itu berada di dalam kedaulatan Tuhan saja, yang terus-menerus menopang seluruh hidup kami. Tuhan, umat-Mu datang pada pagi hari ini, di hari perhentian Sabat yang Tuhan berikan bagi seluruh umat manusia. Biarlah kami boleh merasakan kelimpahan dan kesegaran firman yang akan kami dengarkan. Biarlah kami juga boleh menaikkan puji-pujian
yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, sehingga seluruh pujian dinaikkan, khotbah yang kami boleh dengarkan, semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Rahmat Allah luasnya seperti lautan. Pengampunannya melebihi kebebasan. Dan kasih karunia-Nya selalu menyambut kita orang berdosa untuk datang kepadanya. Mari kita mengangkat pujian nomor 2 ini. Pada ketiga baitnya, sungguh luas rahmat Allah. Sungguh luas rahmat Allah, mak luasnya lautan. Sungguhlah pengampunannya melebihi kebebasan. Menyambut orang berdosa, penuh kasih karunia. Dengan rahmat juru selamat, disembuhkan darahnya. Tak usah berduka cita, ingat surga bergema. Tak usah merasa lelah, sebab telah diampuni. Tebusan di dalam darah yang telah dicurahkan, sukacita seluruh tubuh dalam berita sangkala. Bagai luas kasih Allah, hendaknya tinggi kita. Juga seperti cintanya yang kekal mengagumkan. Jika kita kurang kasih, kita butuh firman-Nya, hidup kita pun bersinar dalam rangka Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab suci dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8, kita akan membacanya mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 18. Saya akan bagi 3 bagian. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang 10, jemaat dan saya membaca secara bersama-sama. Lalu mulai ayatnya 11, kita bergantian di dalam membacanya. Saya akan mulai ayat 11, lalu jemaat 12 dan seterusnya sampai ayat 17. Dan kembali ayat ke-18 kita membacanya secara bersama-sama. Kita mulai dari Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan ayat 10, kita membacanya bersama-sama. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ayat 11 saya membacakannya. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jemaat ayat 12. Sudah makan dan mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya.
Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas tak kalah jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kita bersama-sama ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kristus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup mereka hari lepas hari. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian nomor 3, baitnya yang pertama saja, bukakan mataku Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertai-Ku dan Bapak, Ibu, dan jemaat yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat datang di kebaktian KU2 Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pagi hari ini. Dan khususnya bagi saudara-saudara yang baru hadir pertama kali, maka kami menyambut dengan sukacita dan kita boleh datang bersama-sama untuk belajar, boleh datang bersama-sama untuk melayani, dan boleh datang bersama-sama untuk mengerjakan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui mandat yang diberikan Tuhan kepada gereja ini. Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin kami ingatkan, di samping pengumuman yang bisa saudara lihat pada warta Gereja Reform Injili Indonesia pada halaman belakang buku pujian saudara. Tapi ada beberapa warta yang belum ada di sana yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai streaming Reform Injili. Pada hari Senin sampai dengan Kamis 3 dan 6 Oktober sampai 6 Oktober pukul 7 malam akan ada eksposisi surat Ibrani episode yang ke-49 sampai dengan 52 yang merupakan rekaman dari Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Lalu pada hari Jumatnya tanggal 7 Oktober pada pukul setengah 7 malam akan ada PA GRI Pusat dengan tema Kedaulatan Tuhan dan Manusia yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yadi S5. Kemudian pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 7 malam akan ada siaran ulang Kapin Cirebon yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Saudara, pada tanggal 27 Agustus yang 1 bulan lalu kita baru saja mengikuti seminar atau Speak Antropologi bagian yang pertama dengan tema Manusia Ciptaan Allah atau Hasil Evolusikah. Nah, pada tanggal 29 Oktober itu akan ada seri Speak Manusia yang kedua dengan tema Martabat dan Kehormatan Manusia, Sabtu 29 Oktober pada pukul 8 pagi ya, sampai dengan pukul setengah 5 jam 4 sore ya. Nah, saudara-saudara, ya, ini adalah suatu tema yang sangat penting mengenai manusia, martabat dan kehormatannya. Silakan saudara bersama-sama menggumulinya, dan tidak hanya untuk konsumsi kita semua yang ada di sini, tetapi saudara juga bisa memberitahukan kepada orang-orang yang saudara kenal, khususnya kepada para pemuda dan pemudi, anak-anak remaja, dan orang-orang yang menggiatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan.
suatu tema yang sangat menarik. Yang berikutnya saudara, STTRI mengadakan 2 acara. Yang pertama pada hari Selasa pukul 4 Oktober, pada tanggal 4 Oktober pukul 7 malam sampai dengan 10 malam akan ada public seminar dengan tema Reflection on Biblical and Systematic Theology yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Peter Lilbeck PhD. Public seminar ini free saudara, jadi saudara bisa hadir dan kita bersama-sama mengikuti akan seminar ini, dan akan ada terjemahan dari bahasa Inggris kepada bahasa Indonesianya. Yang kedua adalah kelas intensif dengan tema teologi Rasul Yohanes, juga akan dibawakan oleh Profesor Peter Lilbeck PhD pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 pagi sampai dengan pukul setengah 3 sore. Nah, ini adalah kelas intensif. Jadi saudara-saudara yang ingin menggumuli dan ingin mengetahui lebih dalam tentang teologi Rasul Yohanes, saudara bisa mendaftarkan diri, dan kelas ini adalah saudara akan dipungut biaya untuk mahasiswa sebesar 500.000 dan juga reguler atau kaum awam sebesar 1 juta untuk 3 hari, tanggal 3 sampai dengan 6. Yang berikutnya saudara, Gereja Reform Injili Indonesia juga tidak melupakan orang tua, orang yang sangat dihormati dan yang sudah banyak menimba begitu banyak pengalaman. Maka akan diadakan persekutuan usia emas pada hari Kamis 6 Oktober pukul 10 pagi yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Gunawan. Nah, saudara-saudara bisa untuk hadir secara fisik di RMCI Ruang 03 Kebudayaan, atau bagi saudara-saudara yang tidak memungkinkan hadir secara fisik, saudara juga bisa mengikutinya melalui Zoom. Mari kita bersama-sama menginformasikan, mungkin ada orang tua kita atau ada family kita, anggota keluarga kita yang boleh mengikuti akan persekutuan usia emas ini, dan di dalamnya kita bisa merasakan bagaimana Tuhan tetap memelihara orang-orang yang sudah lanjut. Nah saudara, di dalam gereja kita akan sangat bersuka cita jikalau kita melihat sebelah kiri dan kanan kita atau depan belakang ada wajah-wajah baru. Ya, ini adalah satu sukacita karena ada pertambahan jemaat dan juga ada orang yang datang ke gereja. Nah demikian pula dengan majalah Pilar. Kita juga bersuka cita karena Pilar tampil dengan edisi baru, dengan wajah baru. Nah saudara-saudara bisa langsung pergi ke buletinpilar.org. Nah lalu kemudian saudara download di dalam saudara punya gadget atau device, bisa di komputer, bisa juga di smartphone saudara. Dan wajah baru edisi Pilar ini juga sudah ada di Instagram dan FB. Nah saudara, jadi saudara bisa follow lalu saudara like. Nah saudara, di dalam Pilar edisi baru ini ada begitu banyak seri-seri khotbah Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, ya, ada sekitar 2.500. Ya. Saudara bisa langsung klik, saudara bisa searching, dan saudara bisa mencarinya semudah saudara menggunakan gadget saudara. Dan ini sangat baik, ya, saudara bisa informasikan tidak hanya seri khotbah, tetapi juga ada referensi buku, ya, ada juga liputan kegiatan. Nah, ini akan saudara bawa kemana-mana sesuai dengan gadget saudara yang saudara bawa kemana-mana, dan saudara juga bisa membagikan kepada anak-anak saudara atau juga relatif saudara dan teman-teman saudara yang lain, supaya kita bisa sama-sama mengikuti dan iman kita diperbaharui dan terus dipertumbuhkan melalui edisi Pilar dengan wajah baru ini. Yang terakhir saudara, terkait dengan pemberkatan nikah gerejawi, Gereja Reform Injili Indonesia akan melangsungkan pemberkatan nikah kepada 2 pasang calon mempelai. Yang pertama saudara Martin Triono dan saudari Stefani Wijaya, hari Sabtu 8 Oktober pukul 10 pagi. Yang kedua kepada saudara Denny Hendrata dan saudari Floriani Citra Syaab,
pada hari Sabtu 8 Oktober pukul 11 pagi. Dan ada satu calon mempelai mengajukan permohonan pemberkatan nikah gerejawi, yaitu Saudara Esra Yohanes Setia Sabda Chung dan Saudari Angela Sugiarto pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 pagi. Jikalau saudara mempunyai keberatan atau masukan sah, saudara bisa melaporkannya atau menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Mari kita mendoakan agar kedua pasangan yang akan diberkati ini dan juga yang mengajukan permohonan pemberkatan nikah boleh diberkati dalam kehidupan rumah tangga mereka. Demikian warta dan pengumuman dapat kami sampaikan. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian nomor 3 baitnya yang kedua dan 3 sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu dan kami mengaku kami orang berdosa Tuhan, yang seringkali kami berbuat dosa melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Seringkali kami ini tidak melibatkan Tuhan di dalam seluruh perencanaan hidup kami. Bahkan seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Tuhan, seringkali juga kami mengabaikan akan orang-orang di sekitar kami. Seringkali kami sadar bahwa kami tahu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi oleh karena keengganan kami tidak berani mengatakannya kepada saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan boleh mengampuni akan segenap dosa dan salah kami. Dan karena kasih Kristus yang begitu tinggi dan ajaib dalam hidup kami. Dan oleh karena darahnya yang kudus, syukur kepada Tuhan, Tuhan boleh mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara, mari kita menaikkan dua pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita di tengah-tengah ancaman krisis secara global pada tahun yang akan datang, tahun 2023, sebagaimana diprediksi oleh begitu banyak orang. Mari kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberikan belas kasihan kepada bangsa dan negara ini, juga kepada setiap warga negara, sehingga krisis yang harus dilalui boleh diberikan kekuatan dan dihindarkan dari hal-hal yang merugikan seluruh bangsa dan negara ini. Mari kita buka suara dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan terus-menerus memberikan belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara ini, khususnya kepada bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah ancaman krisis global yang melanda seluruh dunia, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan pada para pemimpin bangsa ini, kepada para pengambil keputusan, kepada para anggota MPR, DPR, dan juga parlemen. Kiranya mereka boleh diberikan hati yang bijaksana di dalam memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap 280 juta rakyat Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepada seluruh rakyat ini, sehingga krisis, jikalau itu terjadi, kami boleh melaluinya. Dan Tuhan juga boleh memberikan kami keluasan hati, kelegaan hati bagi anak-anak Tuhan yang memiliki kelebihan di dalam hal materi, supaya kami boleh melihat akan sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan. Kami serahkan seluruh bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Yang kedua dan terakhir, mari kita berdoa kiranya Tuhan terus-menerus
memelihara akan Gereja Reform Injili Indonesia. Tuhan terus-menerus memelihara gerakan Reform Injili Indonesia sehingga boleh tetap dipakai Tuhan sebagai satu wadah untuk pemberitaan firman Tuhan dan juga melaksanakan mandat budaya. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan pernyataan Tuhan terhadap gerejamu tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan, tentu gereja ini tidak bisa melakukan apapun. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memeliharakan gereja ini, sehingga gereja ini boleh Engkau pakai menjadi satu gereja yang memberitakan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, baik melalui KAPIN, melalui KKR regional, maupun dari pemberitaan firman dari atas mimbar yang boleh dikerjakan terus-menerus dengan kesetiaan kepada firman Tuhan. Biarlah gereja ini juga boleh melangsungkan mandat budaya baik melalui pendidikan, melalui CIT, SKC, Logos, ataupun melalui literatur, momentum. Kiranya Tuhan juga memberikan satu kekuatan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk berdiri dalam posisi seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan kiranya gereja boleh menghadirkan klinik Samaritan menjadi satu kesaksian yang hidup. Boleh Tuhan pakai menolong banyak orang-orang kesulitan. Terima kasih Tuhan menyerahkan seluruh gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan beri kami hati yang berbijaksana dan berendah hati. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Tong dan juga seluruh hamba Tuhan, penatua, diakones dan seluruh pengurus dan jemaat-Mu, agar kami boleh bersama-sama melaksanakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara kita menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan pujian dari paduan suara Gary Pusat dengan judul Christ Whose Glory Fills the Sky. Saya persilakan untuk naik ke mimbar dan kita akan menyanyikan pujian nomor 3 baitnya yang pertama saja. Setelah itu mimbar akan diserahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajar, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertai-Ku dan pimpin-Ku.
Kita kembali melanjutkan pujian kita. Kita menyanyikan lagu nomor 3, Bukakan Mataku Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bait kedua. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Kita memperhatikan warta saudara sekalian, kita ada pembinaan remaja. Jadi Bapak Ibu yang ada anak remaja, silahkan untuk boleh mengajak anak remaja untuk bergabung di PA Remaja. Pembinanya adalah Pendeta Ivan Raharjo, pukul 9.45. Jadi bagi remaja-remaja sekalian yang ingin berkomunitas, silahkan boleh ikut dalam PA Remaja yang akan dipimpin oleh Pendeta Ivan Raharjo. Demikian pengumuman yang ditekankan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Pagi, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah pagi ini sehingga khotbah yang sulit ini boleh dimengerti oleh setiap orang yang hadir. Berilah kekuatan kepada kami untuk memahami rahasia keadaan pekerjaan Roh Kudus yang menormalisasikan interpersonal relationship di dalam universal. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mulai berkhotbah tentang 7 penghakiman yang besar di dalam kitab suci, kita sudah bicara tentang penghakiman dari hati nurani. Kedua, kita bicara tentang penghakiman dari sosial. Ketiga, penghakiman dari pemerintah. Hari ini kita akan membicara tentang penghakiman diri melalui pekerjaan Roh Kudus yang menormalisasi hubungan pribadi di dalam alam semesta. Saya percaya hari ini yang dengar khotbah ini dapat bahagia besar, dan yang mengerti khotbah ini mengerti inti yang paling tajam di dalam seluruh core kekristenan. Dan hari ini yang mengerti membuktikan engkau orang yang sangat pintar dan orang yang bukan orang biasa. Melalui pengertian khotbah hari ini, engkau masuk ke dalam kekristenan yang paling poros, yang paling penting, sehingga seluruh pengertian kekristenan yang lain semua tercakup di dalam khotbah hari ini. The normalization of power of Holy Spirit for the interpersonal relationship in the universe. Jadi hubungan antara the Father, the Son, the Spirit, Christians, Satan, eternal world and temporal world all together will be comprised in today's meeting. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mengenai khotbah hari ini,
Mungkin selama 35 tahun saya sudah pernah bicara dari mimbar ini 4 kali, tapi tidak satu kali akan lebih jelas dari hari ini. Khusus difokuskan tentang bagaimana kesadaran dari Roh Kudus untuk membuat kita menghakimi diri sendiri, the self judgment caused by the work of Holy Spirit in the hearts of unbeliever, and this will cause them to become a true believer, because Holy Spirit is the one who practiced the salvation of Jesus Christ after he accomplished on the cross, and Holy Spirit to do work like this to normalize people before God. Saudara-saudara, sebelum saya berkhotbah, saya akan mengundang profesor dari Amerika untuk memberikan interview di tengah-tengah kita. I'm going to interview the professor invited from United States to up here, and saya minta Dr. Lielbeck dan diterjemahkan oleh Ibu Inawati Teddy. Mari kita tepuk tangan menyambut dia. Lielbeck, you are a very close friend of us. That is very true. This is one of my spiritual fathers in the faith. And I appreciate that you always appreciate our evangelistic work and bring your student how to evangelize and how to be courageously to face all of difficulty and challenge. But silakan. Saya menghargai bahwa Profesor Lielbeck juga bersedia belajar untuk bagaimana menginjili. In last week, I visited 4 cities, and we continue our evangelistic work for the national awakening of the Reformed faith in this country. Dan minggu lalu ada 4 kota yang Pak Tong kunjungi untuk kemudian melakukan KKR. But I listened some very, very sad story, because so many Christians are bribed. Among Christian members of the millions people in Indonesia, very few people think about the fate of this country. Dan dari jutaan orang Kristen di Indonesia, sedikit sekali orang Kristen yang memikirkan mengenai iman dari negara ini. Because we only enjoy and we only sleep in our Christian environment and don't care about the continuous work of God in the history. Karena kita kebanyakan mungkin tertidur dan hanya memikirkan mengenai lingkungan kita saja, dan kemudian tidak melanjutkan karya Tuhan yang sudah dilakukan dalam sejarah ini. The day when Elijah was ascended to heaven, Ketika Elia naik ke surga, hundreds people of students of the school of prophets, ratusan murid-murid Nabi, they appear in that day's event. mereka hadir pada hari tersebut. But only one person witnessed the ascended Elijah. Tetapi hanya ada satu orang yang bersaksi ketika Elia naik ke surga. And he is the one chosen to continue the work of the kingdom of God on this earth. Dan dia adalah yang dipilih untuk melanjutkan pekerjaan kerajaan Allah di bumi ini. Why those students didn't witness the ascension of Elijah? Kenapa murid-murid itu tidak menyaksikan kenaikan Elia ke surga? Because they have many papers to write in their seminary. Karena banyak sekali paper yang harus mereka tulis di sekolah tinggi mereka. They are chasing their doctorate degree. They are busy in our study. No time to see the change of the history. Karena mereka sibuk untuk mengejar gelar mereka untuk studi dan tidak ada waktu untuk melihat perubahan sejarah. This is a saddening situation of the church every age. Dan ini adalah hal yang menyedihkan di dalam gereja sepanjang When masa. the candlestick of God is being moved to another person. Apakah kaki dian Allah akan kemudian dipindahkan ke tempat lain? When the history is changing to another kind of situation and another kind of era. Di mana sejarah kemudian berubah ke arah yang berbeda, No one era knows. yang berbeda, tidak ada yang tahu, No one care. tidak ada yang peduli. Because they have their routinity of business. They have their hard work
for chasing what they want, but not God's will. Karena banyak sekali orang hanya bekerja keras untuk apa yang mereka inginkan, tetapi bukan kehendak Allah. 50 years ago, the great and the most long history churches of the Presbyterian and also the Lutheran Church in Indonesia is mobilizing and is the manipulating. Is also the very important in the situation of religion in Indonesia. 50 tahun yang lalu ya, gereja-gereja seperti Reform dan Lutheran itu merupakan gereja-gereja yang sebenarnya sangat berpengaruh. Now they are decaying. Tetapi sekarang mereka sudah mulai merosot. And Pentecostal, charismatic, Pantekosta dan kemudian karismatik, non-Presbyterian Reformed churches are rising to take over their position. dan gereja-gereja yang non-reform dan non-presbyterian kemudian muncul untuk mengambil posisi itu. The only church that try to catch on, try to carry on our responsibility to continue the history of the kingdom of God is Reformed Evangelical Church. Dan satu-satunya gereja yang sebenarnya berusaha terus untuk melakukan kewajiban kita dalam untuk menyebarkan kerajaan Allah adalah GRII. Even though after pandemic, Walaupun ada pandemi, we now recover from our loss, from our past failure. ya kita sekarang pulih dari apa yang mungkin sudah kehilangan di dalam beberapa tahun ini. A lot of churches becomes empty, Banyak sekali gereja menjadi kosong. become so lukewarm, Ya, mereka menjadi tidak hangat, tidak dingin. menjadi suam-suam. Suam-suam kuku. I am very sad. Ya, dan saya sangat sedih. I know my time is ending. Saya tahu bahwa waktu saya sudah mendekat, My opportunity is passing. kesempatan saya sudah berlalu. Who among you Siapa di antara saudara aware of the continuation of Christianity? yang mengerti akan keterusan daripada kekristenan ini? Among the professors we invite from the West, Dan dari antara para profesor yang kita undang dari barat, only Dr. Lilbeck is aware about this. hanya Dr. Lilbeck yang sadar akan hal ini. Bring his student here to learn from evangelization in the rural area. Dan membawa mahasiswanya untuk belajar penginjilan di daerah pedesaan. That is the reason I appreciate him very much. Dan karena itu kenapa saya sangat menghargai Dr. Lilbeck. I do not know what had been learned by his student from West Denmark. Did they do the same thing in United States? Saya tidak tahu apakah mahasiswa ini kemudian setelah belajar apa yang mereka lakukan di Amerika. American is changing. Amerika sedang berubah. Russia is changing. Rusia sedang berubah. European Union is changing. Uni Eropa sedang berubah. China is changing. Cina berubah. The world is getting worse and worse. Dunia menjadi semakin buruk. Only hope of Christianity is in Jesus Christ. Dan satu-satunya harapan kekristenan adalah di dalam Yesus Kristus. In true Christian who know the vision, who want to die for Christ. Orang-orang Kristen yang mengenal visi dan yang mau mengikuti Kristus. May God bless us. Ya, semoga Allah memberkati We kita. welcome Lilbeck to come back to Indonesia. You are going to teach what subject this time? It'll be my privilege to teach the theology of the Apostle John, focusing especially on the fourth gospel. Dan saya akan mengajar mengenai mengenai Rasul Yohanes dan terutama berfokus pada Injil Yohanes. When Jesus called Peter, he also called John. They probably 20 years difference in age. Yesus memanggil Petrus dan juga Yohanes dan mungkin mereka waktu itu berumur sekitar 20-an. Appearance of John in the history is an exception. Dan munculnya Yohanes di dalam sejarah itu adalah sebuah pengecualian. This is the only way. When Peter was killed, Paul was killed, 30 years after, there is a leader, know Jesus Christ personally, can lead the Christian go forward. Ya, setelah Petrus dan Paulus dibunuh, sekarang satu-satunya pemimpin yang bisa memimpin itu adalah Rasul Yohanes. I hope our student can get the benefit for understand
the Gospel of John. Saya berharap bahwa mahasiswa kami bisa mengerti mengenai Injil Yohanes Can dari you tell kuliah us ini. what is the significance and the significance of John you are going to teach to our students? Dan apa yang menjadi signifikansi dari Rasul Yohanes yang akan diajarkan? Well, first of all, I agree with you that John is uniquely situated to be the leader of global Christianity. Pertama, saya setuju bahwa Yohanes itu secara pengetahuan ditempatkan sebagai pemimpin daripada gereja global. Peter was the leader of the early Jewish believers. Petrus adalah pemimpin dari gereja Yahudi yang awal. Paul was the leader of the Gentile mission. Sedangkan Paulus adalah pemimpin daripada misi kepada orang-orang non-Yahudi. But then with the perspective of Pentecost, with the Holy Spirit being poured on the church, John remembers the things that Jesus said about reaching all the globe for those that believe in Christ, the great mandate of reaching the nations for King Tetapi Jesus. dengan dicurahkannya Roh Kudus, kemudian Yohanes ingat kepada mandat daripada Tuhan Yesus untuk menjangkau seluruh dunia. Further, John is designed to give us the great theology that we need with the simple gospel of faith, the work of the Holy Spirit, but also the sovereign grace of God is woven into this gospel. Dan Free Yohanes offer with juga the sovereignty of God. mengajarkan kita tentu saja betapa pentingnya misalnya peran daripada Roh Kudus, dan semuanya itu ada di dalam Injilnya. And so finally, I would say, in much the way that I have appreciated Dr. Tong's ministry, there is the work of the pastor, the good shepherd, the work of the missionary, the shepherd seeking the lost, and the work of the theologian teaching the great doctrine. John shows us all those things. Dan saya sangat menghargai apa yang Pak Tong lakukan, dan kita melihat bahwa Rasul Yohanes melihat bahwa ada karya dari penginjilan yang sangat penting, ya, pekerjaan Roh Kudus dan juga pengajaran. So I've always felt that Stephen Tong is a Johannine theologian. Ya, saya selalu menganggap bahwa Pak Tong adalah teolog Yohanes. I wonder why the co-workers of Paul, Titus, Silas, Timothy, Titus, they do not inherit the history very long. But those who continue to bring the Christianity through all the first centuries are students of John. Polycarpus, Irenaeus, Helopatus, and then until Augustine, all from the wing of John. Can you explain what and why is the cause God used John to continue, but not Peter or Paul? Kita melihat bahwa walaupun memang banyak sekali, ya, murid-murid atau murid-murid Paulus seperti Timotius, Titus dan sebagainya, tapi di abad pertama ternyata murid-murid Yohanes seperti Polycarpus dan yang lain dan yang kemudian melanjutkan. Sedangkan kita tidak melihat ada murid Petrus misalnya. Mengapa? This is a very wonderful question, and I'm going to preach for 2 hours now. Okay. Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya akan berkhotbah 2 jam sekarang. Pak Tong juga untuk seminar Selasa, Pak. Oh yeah. Besides teaching to our seminary students, Dr. Lilbeck will give us a seminar and will be on the Selasa ini tanggal 4 Oktober. In the Tuesday afternoon. You can join and you can learn from this very good professor on this very rare opportunity. Dan selain mengajar, Profesor Lilbeck juga akan memberikan seminar pada Selasa malam jam 7 sampai 9.30. How long have you missed or you disappear from Jakarta? Berapa lama akan ada di Jakarta? Nah, sudah berapa lama hilang dari Jakarta? Oh, sudah berapa lama hilang dari Jakarta? Well, I'm very glad to be at my home church in Jakarta, which is right here. Ya, saya senang sekali bisa berada di gereja rumah saya di Jakarta, yaitu di sini. I've been gone since COVID came. We left just as people were beginning to wear COVID masks. Ya, and now I'm back after they've taken them off. So I'm back home here in Jakarta. Ya, jadi saya pas pergi ketika COVID baru, ya. Jadi orang-orang baru mulai memakai masker dan sekarang orang-orang mulai melepaskan masker dan saya datang. So you now can see face to face, not face to the masker. Ya, jadi sekarang bisa lihat muka dengan muka, ya, bukan memakai masker. In these 3 years, what happened to Westminster Theological Seminary? Jadi sudah 3 tahun, apa yang terjadi pada Westminster Theological Seminary?
Well, our mission at Westminster says we are called by God to train specialists in the Bible who will proclaim the full counsel of God for Christ and His global church. Dan kami di Westminster melihat bahwa kami diberikan mandat untuk mengajarkan Alkitab ya kepada seluruh dunia. And as a result of COVID and having to go online, a very traditional seminary has become an expert in technology to reach the world with our degree programs. Yeah, so everyone here can study online at Westminster. We can compete with your seminary now. Thank you very much. Dan karena COVID semuanya harus online, maka seminari kami yang tadinya sangat tradisional sekarang menjadi ahli memakai teknologi, dan sekarang ada kelas-kelas online, bahkan saudara juga bisa kemudian belajar. So for the first time we have over 1,000 students, about 600 or 700 are online around the world. Jadi untuk pertama kalinya ada 1.000 mahasiswa kami, dan kira-kira 600 atau 700 adalah online dari seluruh dunia. So COVID has been a tool of God's grace to advance the gospel to the nations. Ya, jadi COVID juga adalah alat di tangan Allah untuk kemudian menyebarkan Injil di seluruh dunia. So the doctors have made us put a mask over our mouth, but the Holy Spirit has opened our mouths to reach the world. Ya, jadi memang dokter menyuruh kita memakai masker, tetapi Roh Kudus kemudian melepaskan masker kita dan menyuruh kita berkhotbah ke seluruh dunia. 3 years ago, only 2,000, 3,000 come to worship here. Kira-kira 3 tahun yang lalu hanya sekitar 2.000-3.000 orang datang beribadah di sini. When pandemic is happening in Indonesia, Tetapi ketika pandemi terjadi di Indonesia, we every week preach to about 8 to 10,000 people. Besides those who come here. Setiap minggu kami berkhotbah kepada 8.000 sampai 10.000 selain yang kemudian datang ke sini. God works in everything to cause benefit for those who love the Lord. Ya, Allah akan melakukan banyak hal untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang mengasihi Dia. May God bless you. Kiranya Thank you so much. And bless Allah your memberkati seminary. kami dan memberkati seminarimu, Richly become a blessing for all nations. dan khotbahnya menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Reformed theology is so solid, so good, and too good to only a few people come to Reform pulpit. Ya, teologi reform itu sangat solid dan sangat baik. Jadi terlalu baik kalau hanya sayang sekali kalau hanya sedikit orang yang mendengarnya. Will you introduce your friend here? Yes, it is my great honor to ask Dr. Jerry Timmis to stand. Ya, dan saya juga membawa teman Please saya, come here. Dr. Jerry. Come up. Jerry Timmis is our Vice President of Stewardship. He has had a long career in the software business, and he's a wonderful leader that makes friends everywhere. I want him to Jerry. come make friends here. Are Dennis you itu adalah also teaching our students here? I will be part of the gospel rally. Ya, saya akan menjadi part bagian of dari Gospel Rally. KKR. You're warmly welcome. Well, it's good to be here. Thank you. Country like Indonesia is an exception because the only country so big and so open to gospel. Ya, kami adalah satu-satunya negara dengan populasi begitu banyak dan terbuka untuk penginjilan. Even though the obstacles and hindrance still exist there, but we do not afraid, but we must be courageous. Ya, jangan takut, kita harus berani. May God bless you. Ya, Amen. kiranya Allah memberkati. You look very young. How old are you? I'm 58. No, you look 38. No. I believe. I have 6 grandchildren. Oh, I believe you have the eternal Saya life. berumur 58 sudah punya God 6 bless cucu. you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. You're warmly welcome. You want to say something? Last word here. Yeah. Perkataan terakhir, So let me say what a great honor it is to fellowship with you and Saya to mau mengatakan- invest in your work, and also to be greatly blessed by your ministry together, because Christianity is global. It is Christ's work for the whole universe, and it's my privilege to share in a small way in this common effort to reach the nations for Christ with your church and with your pastor. saya mau mengatakan saya sangat bersyukur bahwa saya Please. juga bisa terlibat untuk mengajar di sini, tetapi saya juga sangat banyak belajar karena kekristenan itu adalah untuk secara global. Please send our best regard to Westminster co-workers. Thank you God so bless much. you. Blessings. Thank you. Okay. Thank you. Hari Selasa sore ada seminar dari Dr. Lilbeck. Saya harap yang mungkin
hadir, silakan datang. Membicara tentang Yohanin Theology. Dan pagi ini saya khotbah salah satu bagian yang paling penting dari Injil Yohanes pasal 16. Kita mau membaca dari ayat 8 sampai ayat ke-11. Mari kita membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Sudah mendapatkan? Mari kita bersuara bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ke ayat ke-11. Mari kita semua buka suara membaca Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Semua membaca bersama-sama. Kalau ia datang, ia akan mensyahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bagi saya ini bagian yang paling sulit dijelaskan, paling sulit dimengerti. Itu sebab saya berkata, jikalau hari ini engkau ngerti khotbah ini, engkau sudah masuk ke dalam poros yang paling dalam, yang paling rahasia di dalam seluruh kepercayaan kekristenan. The core and the deepest understanding of Christian message in the whole Bible consisted in these 4 verses. Yesus berkata, dan kalau ia datang. Siapa ini ia? Roh Kudus. Yesus sudah datang dan Yesus mengirim yang lain datang lagi. Ia, Roh Kudus. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakimkan. Insyafkan dunia. Apa itu arti dunia? Di dalam pasal 16 ada kamu, itu orang Kristen. Ada dunia, itu orang belum percaya. Jadi Roh Kudus datang untuk menginsyafkan orang berdosa yang belum percaya Tuhan tentang 3 hal. Pertama, tentang dosa. Kedua, tentang kebenaran keadilan di kayu sune. Ketiga, tentang the judgment of the Satan, the evil one, yaitu penghakiman terhadap setan. 3 ayat yang menjelaskan, ayat 8, ayat 9, ayat 10 tentang apa artinya dosa, kebenaran keadilan, dan apa artinya penghakiman terhadap setan, membawa kita mengetahui apa? Hubungan antar pribadi dengan pribadi yang berada di dalam seluruh alam semesta. These 3 verses cause us to understand the interpersonal relationship in the universe by the awakening of Holy Spirit to give understanding and to give condemnation for people who unbelieve and for people who are still living in sin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami dan berilah kesadaran kepada kami, keinsyafan kepada kami seperti apa yang tertulis di dalam janji Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 8 sampai 11. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu, berilah pengertian, kesadaran, ingatan dan keinsyafan yang jernih sehingga kami semua boleh dibawa masuk ke dalam rahasia dan ke dalam poros Injil yang terdalam. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami sudah khotbah tentang hati nurani mewakili Tuhan menjadi hakim untuk menghakimi, menghukum kita. Kita juga membicarakan tentang masyarakat dipakai Tuhan untuk menilai dan untuk menentukan
memberikan kritik, condemnation, dan memberikan penghakiman terhadap orang Kristen. Dan kita membicarakan tentang penghakiman yang ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu melalui mandat yang diberikan pemerintah, sehingga pemerintah menghakimi dosa manusia. Hari ini kita tidak bicara hati nurani, kita tidak bicara tentang masyarakat, kita tidak lagi bicara pemerintah, kita bicara orang berdosa bisa membuat sendiri, dihakimi oleh sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini ada penghakiman yang tidak terlalu jelas, tetapi di dalam beberapa ayat tadi sangat penting sekali. Manusia sendiri menghakimi manusia. Barang siapa yang bisa menghakimi diri sendiri, dia akan lebih cepat terlepas daripada kuasa dosa yang mencengkeram, kuasa dosa yang membelenggu, kuasa dosa yang membius dan menipu dia. Barang siapa yang bisa sadar kesadaran yang mengatakan saya berdosa, orang itu mempunyai pengharapan menjadi orang suci di hadapan Tuhan Allah. Kenapa dunia begitu rusak? Karena yang berdosa tidak sadar dosa, yang berdosa tidak sadar kesalahan. Mereka dengan kaku, dengan memuaskan diri, dengan menipu diri, terus hidup di dalam dosa sampai akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Berbahagialah orang berdosa yang mengaku dosa karena ada kesadaran, sehingga dia terlepas daripada belenggu, penipuan dan bius daripada dosa yang telah mengikat dia. Tetapi bagaimanakah ada kemungkinan orang berdosa mengerti dosa sendiri? Bagaimanakah ada kemungkinan manusia sadar dia sendiri bersalah? Kecuali kekuatan dari atas yang membantu orang berdosa mengaku. Di dalam hal ini 4 ayat tadi tidak bicara tentang keselamatan. 4 ayat tadi tidak bicara tentang karya Roh Kudus. Tetapi 4 ayat pasal 16, 8, 9, 10, 11 semua telah bicarakan pekerjaan Roh Kudus untuk menghadirkan di dalam hati orang yang tidak percaya, orang yang bukan Kristen, dan memberikan keinsyafan kepada mereka, dan akhirnya sadar 3 hal. Setelah sadar, menegur sendiri, menghakimi sendiri, mengkritik sendiri, dan memberikan judgment kepada sifat dosa, sifat kebenaran, dan sifat penghakiman yang terbesar, Allah menghakimi setan. Ini 3 hal terjadi untuk menormalisasikan, to normalize the wrong and the only broken of the relationship in the universe, the relationship between sinners and Christ, the first. The relationship between Christ and Father, the second. The relationship between Father and Satan, the third. Altogether, what is the meaning of my existence and my relationship in the universe, together with Christ and together with Christ and God the Father, together with God the Father and the Satan in surrounding of us, and how can we understand that? Ini ayatnya. The normalization of relationship in the universe. This is the message from this passage. John 16, 8, 9, 10, 11. Nowhere in the Bible talk about Holy Spirit as important as the John 14, 15, 16. These 3 chapters are all comes out from one mouth of God Himself, not through prophets, not through other disciples, but Christ Himself give up the teaching of the Holy Spirit. This is the only 3 chapters, 14, 15, 16. Christ teach Christians about who is Holy Spirit,
What is work of the Holy Spirit? Hanya mulut Yesus yang membicara tentang pengajaran Roh Kudus. Siapakah dia? Apakah pekerjaannya? Tidak ada ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama sepenting ini. Tidak ada kalimat-kalimat di Perjanjian Baru setaraf ini. Karena profet dipakai, rasul dipakai oleh siapa? Oleh Yesus. Tetapi ini 3 pasal Yesus sendiri berkata dan mengajar tentang Holy Spirit. Saudara-saudara, biasanya kita mengetahui Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. Tetapi jangan lupa, semua pekerjaan Kristus untuk mentransformasi orang berdosa menjadi orang suci, orang binasa menjadi orang diselamatkan, anak setan menjadi anak Allah. Ini semua adalah dikerjakan oleh Kristus melalui Roh Kudus. Tanpa Allah yang mempersiapkan keselamatan, tidak ada penebusan di dalam sejarah. Tanpa Kristus yang inkarnasi dan mati di atas kayu salib, tidak ada keselamatan yang digenapi. Tanpa Roh Kudus yang memperkenalkan Kristus, mentinggikan Kristus, bersaksi bagi Kristus, tidak ada orang bisa mendapatkan pekerjaan penebusan dari Kristus. Itu sebab Holy Spirit is the key to understand Christ, bring us to the Son, and the Son is the key to bring us to Father, and Father is the one who sent Son and who sent Holy Spirit to this world. Allah memberikan Yesus ke dalam dunia menjadi hadiah terbesar dari Sang Pencipta kepada manusia yang dicipta menurut peta dan teladannya. Jadi Yesus Kristus adalah hadiah yang terbesar Tuhan berikan kepada umat manusia. Tetapi Roh Kudus adalah hadiah yang paling besar Allah berikan kepada gereja. The greatest gift for this world is by giving the Son incarnated to the world. The greatest gift for the church is by sending Holy Spirit to be illuminator and to be the interpreter of Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa mengasihi isi dunia sehingga dikarunia anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui Kristus kita diselamatkan. Tapi bagaimana bisa mengenal Kristus? Bagaimana bisa menerima Yesus? Bagaimana bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan? Alkitab berkata, tanpa pekerjaan gerakan Roh Kudus, tidak ada satu orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mereka yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan dengan salah mengerti, dengan interpretasi yang salah, misinterpretasi, cause them to go to hell and perish. Orang yang salah mengerti Kristus itu akan binasa, masuk neraka. Karena Yesus berkata, jangan kira engkau kalau panggil saya Tuhan, Tuhan, engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah yang kekal, mereka yang satu-satunya macam orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, itu sebab kuncinya banyak. The master key to understand Christ is Holy Spirit. The master key to enter into the kingdom of God is Jesus Christ. The Holy Father sent the Holy Son to be the mediator, to incarnate, to become God and also man totally, to be the only Savior, the only mediator between God and man. This is the key. The master key of salvation, master key of entering into the kingdom of God. Tetapi untuk mengenal Kristus ada master key yang lain melalui Holy Spirit. Dan ayat ini mempunyai tempat di mana Allah dan orang berdosa bagaimana bisa kontak dari orang berdosa bisa menjadi orang suci melalui Kristus yang dikenal di dalam rekomendasi Holy Spirit. Saudara-saudara, Roh Kudus itu penting. Tapi yang mengerti Roh Kudus terlalu sedikit. Gereja yang pakai nama Roh Kudus bikin kita adalah orang reform, kita begitu
hati-hati dan begitu ketat memelihara semua prinsip Alkitab. Kita tidak sembarangan menyebut Roh Kudus, tidak sembarangan mengaku Roh Kudus, tidak sembarangan menerima yang dikatakan itu Roh Kudus, sehingga kita tidak tertipu. Dan kita mesti hati-hati, jangan sombong, sehingga kita tidak jatuh di dalam jurang yang lebih menakutkan, di dalam bahaya yang lebih besar. Yesus berkata, kalau Ia datang, if He comes, who is the one who come to this world? Holy Spirit. When Holy Spirit come, He will cause you to rebuke yourself, to understand, to conscious about three things. Roh Kudus kalau datang membuat orang berdosa sadar, insyaf, dan menegur diri di dalam tiga hal. Pertama, to rebuke yourself because of sin. Kedua, to rebuke yourself because of righteousness. Ketiga, to rebuke yourself because the Satan, the Lord, the King, the God of this world have been condemned. Nah saudara, ini tiga ayat yang begitu misterius, yang begitu sulit, yang begitu kiasan, sangat tidak konkret, sangat kurang bisa kita paham dengan pengertian kita yang dangkal. It is so difficult to be understood by our shallow understanding, our shallow logics. What is the reason? If Holy Spirit come to cause me rebuke myself of sin, what sin? Adultery? No. Gambling? No. Covetous? No. Any kind of deception? No. Nothing about the detail of sin is mentioned here. Di sini tidak bicara tentang dosa apa. Lalu Roh Kudus datang meyakinkan saya tentang dosa. Dosa apa? Tidak ditulis. Jadi saya berdosakah? Saya juga tidak sadar. Justru saya tidak sadar saya orang berdosa. Maka saya terus menerus ditipu oleh dosa. Saya terus menerus kecimpung di dalam dosa. Saya terus menerus tidak lepas diri dari dosa. Karena saya tidak sadar itu dosa. Maka Roh Kudus akan menyadarkan. Holy Spirit cause you to realize, to understand, to awaken, and understand what is sin. But what is sin? Apa itu dosa? Tidak dikatakan. Mas saudara mesti mengerti. Di sini engkau harus sadar dan harus tegur diri bahwa engkau sudah berdosa. Karena apa? Karena engkau tidak percaya Yesus. Doh, percaya Yesus, tidak percaya Yesus, itu kan hak asasi manusia. To believe or not to believe Jesus is my own will, my own freedom. It is human right. No one should interfere, no one should occupy, and no one should influence my will. That is my will, want to believe Jesus, or I do not want to believe Jesus. My freedom. Please do not interrupt. Tapi Alkitab no. Your sin is because you do not believe in Jesus. No. Do not believe in Jesus is a sin. How can I understand that? Sin. Why? It's because I do not believe in Jesus. Believe or not to believe, that is my will. That's my freedom. That's my human right. Nothing you can say I am committing sin in this choice. Apakah saya tidak pilih, tidak percaya Yesus itu dosa besar? Alkitab bilang iya. Inilah dosa di atas segala dosa. Ini dosa di dalam segala dosa. Ini dosa yang membawai fondasi dari segala dosa. Because you do not believe in Christ. Why I cannot believe other religious founder to be my Lord, to be my master, to be my leader? Bible says no. You commit sin because you do not believe in Jesus Christ. How can I understand? Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak percaya Tuhan itu dosa paling besar? Ini ayat dan muncul di lain tempat. Di seluruh perjanjian baru, bahkan seluruh perjanjian lama, tidak ada satu ayat mengatakan
yang tidak percaya Yesus itu dosa paling besar. Hanya di ayat ini kita mau memberikan penjelasan dengan engkau boleh tuntas mengerti kenapa tidak percaya Yesus itu dosa paling besar. Saya ambil satu umpama. Kalau hari ini ada satu orang, misalnya saya ambil contoh Ivan Kristiono, silakan naik. Dia datang ke rumah saya. Dia kata, Stephen Tong, hari ini saya mengunjungi engkau. Saya bilang, welcome. You are my good friend. You are my good co-worker. You are my assistant pastor, which is so good, and I delight you so much. Welcome to my house. Would you please drink? This is water for you. Yeah, but I'm sorry, I don't drink the water. Oh, you don't drink water? Okay, I change. I give him Coca-Cola. He say again, I do not want Coca-Cola. Oh, okay. I change into Sprite. Now, please drink the Sprite. I don't drink Sprite. Saya kasih tahu lagi. Now you have coffee. No. I don't drink coffee. Thank you very much. I don't drink coffee. I ask you, why you don't drink everything I offer? You want tea? I give him tea. He said, no, I don't drink tea. So now I am doubting him. Why this man? Why today he doesn't want everything I offer? So I asked him, would you please honestly tell me why you don't drink all this? Can you answer now? You don't know how to answer. You say, because I'm not thirsty. But the day I invite him to drink, that day he is very thirsty. So it is not reason to say I'm not thirsty, except he is telling a lie. Are you thirsty? Yes, I am very thirsty. Minum? No. Would you please tell me the truth why you do not drink? He said, because I don't believe your motivation. You ask me to drink this, drink that, drink Coca-Cola, drink Sapalela, drink everything because you want to poison me. When you speak out the true word from his heart, what is my reaction? Sekarang jawab saya. Kalau dia bilang, saya dah minum ini, saya dah minum itu, karena saya tahu you pasti hari ini mau bikin mati saya dengan racun yang ada dimakan minuman. Saudara-saudara, waktu mengatakan kalimat saya tidak percaya, you kasih saya minuman bukan mau bikin saya dah haus, mau bikin saya mati. Waktu saya dengar kalimat itu, saya mau tanya, saya sakit hati tidak? Jawab, sakit tak? Kalau saya sungguh-sungguh kawannya, saya sungguh baik terhadap dia, saya tidak ada motivasi yang jelek, kalimat itu menjadi penghujatan terhadap saya, betul tak? Kalimat itu menjadi penghinaan terhadap saya, betul tidak? Kalimat itu menjadi sesuatu penghinaan, penolakan dan pengertian yang salah untuk menilai saya. Dan saya bilang, I'm sorry, please go home, get out from my house, because you have already blasphemed me and you also have misunderstood me. Saya usir dia pergi. Nah, kenapa diusir? Karena dia telah berbuat satu kejahatan yang besar untuk memutarbalikkan saya punya kejujuran. Ngerti tak? Itu sebab di dalam First John chapter 1, if you say you are not sinning, if you confess you have no sin, you make God a liar. Nah, that is a sin. Saudara-saudara, manusia tidak berdosa zina atau berdosa zina itu dosa. Tapi manusia dosa terbesar bukan berzina, bukan karena berjudi, bukan karena tamak, bukan karena curang, bukan karena tipu, bukan karena berkelahi, bukan karena benci, karena menjadikan Tuhan Allah itu pendusta. When you make God a liar, you commit sin bigger than you commit adultery, or you are sinning in your gambling or in your other kind of wrongdoing in this world. Itu dosa besar. Inilah yang Roh Kudus berkata, no, you don't say God is cheating you, you don't say God is lying at you,
Because when you say this is committing sin to God, when you say, Jesus, I don't believe, because you are not saving me, you have caused me to be died. When you say this, you blaspheme your God. You disbelieve your Christ. Itu adalah dosa. Thank you very much. Saudara-saudara. Jadi kenapa Roh Kudus mengatakan kamu berdosa? Kamu harus mengaku dosa, dan dosamu bukan berzina, berjudi atau rakus atau tamak atau dosa yang lain. Dosa adalah kamu tidak percaya kepada Kristus. Maka di sini katakan Roh Kudus datang menginsyafkan, Roh Kudus datang mengakibatkan kita menegur diri karena dosa. Kenapa? Karena kita tidak percaya Yesus. For those people who do not believe in Jesus, they commit the greatest sin in the universe. They against their Father, against their Creator, against their Savior by unbelief. Karena tidak percaya kepada Yesus. Inilah dosa paling besar. Ini bukan soal tentang freedom of speech, freedom of belief, freedom of religion. This is because you had committed sin by misunderstanding God, by blasphemy to Him. Kamu menghujat Tuhan, kamu salah mengerti, dan kamu telah menghakimi Tuhan. Yang jujur, kamu kira dia bohong. Yang hati baik, kamu kira dia mau meracuni kamu. Yang tidak berdosa dianggap salah. Ini dosa paling besar, dosa paling menakutkan, yaitu tidak percaya kepada Kristus. Apa salahnya Kristus? Mengapa kita harus tolak dia? Apa salahnya Yesus sehingga kita harus tidak percaya kepada dia? Maka Yesus bilang, Roh Kudus kalau datang akan bikin engkau menegur diri sendiri karena engkau tidak percaya kepada aku. Mari kita sadar, mari kita mengerti, tidak percaya kepada Tuhan Yesus ini dosa lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, dosa berjudi, dosa memperkosa dan yang lain. Semua dosa lain bisa diampuni karena Yesus penebus masih berkuasa menyembuhkan engkau. Tetapi kalau engkau tidak percaya Yesus, bagaimana engkau bisa menerima penebusan Yesus? Tidak mungkin. If you don't believe in Christ, you will never accept and open your heart to receive Christ as your Savior, to heal you and to save you from sin. That is the reason. To not believe in Jesus is the greatest sin above all sins. Jika engkau sakit kanker, sudah mau mati, lalu engkau tidak ada pengharapan, saya datang membawa obat. Ini bikin kankermu berhenti, bikin engkau bisa tidak usah mati, bikin engkau disembuhkan. Engkau lihat obat ini kecilnya seperti ini bisa menyembuhkan saya. Aku tidak percaya. Waktu engkau tidak percaya, engkau buang obat ini. Obat satu-satu yang bisa menyembuhkan engkau, buang. Sesudah engkau buang, engkau bilang, saya mau kebebasan, saya tidak mau percaya mau apa. Saya mau lihat lu mau apa sama gua. Jangan bilang lu mau apa sama gua. Tahukah, tanpa obat engkau pasti mati. Bukan obat itu yang bikin engkau mati, obat itu yang bikin engkau tak usah mati. Tapi yang satu-satunya mampu membuat tidak mati engkau buang. Berarti engkau membuang hidupmu sendiri, engkau membuang kesempatan sendiri, engkau buang pengharapan engkau satu-satunya. Setelah dibuang, engkau pasti mati. Tidak bisa mempersalahkan. Kenapa Yesus tidak selamatkan saya? Karena you punya tidak percaya bikin you tidak bisa diselamatkan. You punya pentolakan kepada Yesus, tidak percaya kepada dia, bikin darah dia tidak bisa membersihkan dosamu. Ini poin pertama, ayat ke-8. Roh Kudus datang menegur kita supaya kita menegur diri, kita menghakimi diri di dalam 3 hal: dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Engkau menegur dosamu sendiri karena engkau tidak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus itu dosa kah? Itu dosa. Bukan saja dosa, dosa paling penting, dosa paling pokok, dosa kunci yang paling besar, dosa yang menjadi fondasi semua dosa. Engkau mulai ngerti, oh gitu. Kalau begitu saya tidak percaya Yesus, saya sangat salah. Saya minta pengampunan dari Tuhan. Saya kenapa tidak percaya Yesus? Saya mau bertobat. Di situ normalisasi antara pribadimu dengan pribadi Kristus terjadi. The normalization of the relationship between you and the only Savior now is being done by Holy Spirit. And you scold yourself, you rebuke yourself, and you become so regret of why you don't believe in Jesus. Ini unsur pertama. Ayat ke-9, you rebuke yourself because of righteousness. What the reason? Because you are not righteous, or because somebody righteous you don't believe? No, because Christ go back to heaven. Christ return to heaven. It means return to his original place. Yesus kembali kepada Bapa, berarti dia dikirim dari surga ke dunia. Setelah selesai tugas dia kembali kepada Bapa. The coming from the Father and return to the Father. Two ways traffic, come and return to, from God and return to God. This two-way traffic is the traffic of salvation. This two-way traffic, it means the salvation is from God and for God. Injil, keselamatan dari Allah yang kirim Yesus. Yesus yang datang ke dunia untuk menanggung dosa, untuk menerima hukuman, untuk disiksa dan untuk menderita. Sesudah itu masuk ke dalam kebenaran dan masuk ke dalam kemuliaan. After passion, after bitterness, after punished, after died on the cross, after the suffering, he returned and regained the glory. Death, resurrection, incarnation, ascension, come from the Father, return to the Father. This is the journey of the two-way traffic to accomplish the salvation of God. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia dan Yesus kembali kepada Bapa. Jikalau tidak datang, tidak ada pengantara. Jikalau Yesus tidak datang, tidak ada inkarnasi. Jikalau tidak ada inkarnasi, tidak ada seorang juru selamat yang mempunyai sifat ilahi dan sifat manusia. If Jesus didn't incarnate, there is no possibility to have one person with the two nature as God and as a man, and combined together, this caused Christ to be the only Savior, the only mediator between God and man. If Christ is God and not man, he cannot replace us to be hung on the cross. If Jesus Christ is a man and not God, he has no power to release us from the power of sin, Satan, and death. And if he doesn't have the power like this, there's no salvation be done by him, and no people being safe from the hands of the Satan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang menyatakan cinta Tuhan ke dunia. Yesus pergi membuktikan dia tak pernah berbuat dosa sehingga dia boleh kembali. Dengar kalimat ini baik. Jikalau Yesus dari surga ke dunia 33 tahun setengah pernah berbuat dosa, dia tak boleh pulang. Jikalau Yesus dari surga ke bumi, dia pernah dicobai setan, dia digoda iblis, dan dia jatuh di dalam dosa even 1 second. Kalau Yesus pernah berdosa 1 detik saja, dia sudah tidak boleh pulang ke surga. Membuktikan dia sama-sama kita, dia orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, karena dia turun ke dunia
berada di tengah-tengah lingkungan berdosa, saban hari dicobai oleh iblis, diberikan segala macam pencobaan yang menimbulkan birahinya, menimbulkan nafsunya supaya dia jatuh di dalam dosa. Tapi Yesus tolak. Yesus tidak pernah jatuh di dalam dosa satu detik pun. Itu sebab yang suci mutlak, yang sempurna tidak berdosa, berkata, Father, I come home to see you with my righteousness, sinful nature, to be accepted, to delight you forever and ever. Yesus tidak berdosa, maka Yesus bila pulang. Yesus tidak berdosa, Yesus boleh kembali kepada Bapa. Ini yang dicatat. You should rebuke yourself because of sin, because you don't believe in me. You should rebuke yourself because of righteousness, because I return to Father. Sudah mengetahui ada satu mitos Gerika tentang yang disebut Cupid and Psyche. Cupido yang senang, suci, bahagia, penuh cinta kasih, disuruh turun ke dunia. But I warn you, when you go down to the earth, you must not touch any beautiful lady. You must not kiss any beautiful woman, even though so attractive, so beautiful, so touching your heart. Do not kiss anyone. If you kiss any physical mortal body of a lady, you cannot return to heaven. So Cupido come down. Waktu Cupido turun keliling di dunia, wah, dia muda, ganteng, sehat, sangat sempurna. Lalu dia melihat ada seorang wanita namanya Psyche sedang tidur. Waktu dia dekat, aduh, cantiknya, eloknya, begitu sangat menarik. Dia lihat-lihat, wah, perempuan kayak gini cantik, di mana saya bisa dapat? Saya selama ini tidak pernah lihat orang cantik seperti ini. Inilah perempuan idaman saya. Inilah perempuan mimpi saya. Saya sangat cinta dia. Birahinya mulai bertumbuh. Cintanya begitu besar. Maka dia pegang perempuan itu dan dia tundukkan kepala, mencium dia. Setelah cium, dia tidak ada lagi hak dan tidak bisa pulang ke surga. Bagaimana? Dia forever and ever lost his deity, his right to return to heaven. Dia setelah cium perempuan itu, dia sudah rusak. Dia sudah menjadi mortal body. Dia tidak bisa lagi mempunyai sifat dewa yang tidak mati. Dia langsung akan mati sebagai orang dunia. Di dalam sejarah mitos Gerika ada dua. Satu Apollo and Daphne. Satu lagi ada Cupido and Psyche. Dua-duanya sama. Jangan cium dia, jangan pegang dia, jangan sentuh dia, karena engkau dewa, dia manusia. Begitu sentuh, hilanglah sifat dewamu. Begitu engkau cium, hilanglah hak kembali ke surga. Begitu engkau memegang dia, engkau menjadi mortal man, engkau akan binasa. Saudara-saudara, ini cerita Gerika, ini mitos. Tapi Yesus Kristus sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. I send you to the earth. I send you down to the people, to man and woman which I created after my image and likeness. Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menjadi juru selamat. Waktu engkau ke dalam dunia, engkau jangan berdosa. Kalau engkau berdosa, engkau kehilangan kuasa menyelamatkan orang lain. Engkau kalau berdosa, engkau tidak lagi menjadi orang suci. Engkau kalau berdosa, engkau tidak boleh kembali melihat saya. Yesus dikirim. Setelah Yesus inkarnasi menjadi bayi, umur 12 pergi ke bait Allah, umur 30 dibaptiskan oleh pembaptis Yohanes. 3,5 tahun dia menjadi manusia. Alkitab berkata, setan datang mencoba Yesus, menggoda dia. Ayo, jadikan roti dengan
batu ini. Penggodaan pertama materi, penggodaan kedua mata, melihatlah segala sesuatu. Penggodaan ketiga kuasa ilahi, engkau jatuh dari bait Allah, engkau akan diselamatkan. Tapi Yesus bilang, nyala setan, aku menjalankan kehendak Tuhan Allah. Puji Tuhan, Yesus tidak seperti Cupido, Yesus tidak seperti Apollo dan Daphne. Dia menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh menjaga kesucian 33 tahun setengah tanpa satu detik digoda oleh iblis, tanpa satu detik jatuh di dalam dosa, tanpa satu detik kompromi dengan birahi dan keinginan seks, keinginan mulut, keinginan mata, keinginan kebanggaan, kecongkakan. Dia sama sekali menang. Dan Alkitab mengatakan sementara setan meninggalkan dia, berarti setan akan terus datang kembali menggodai dia, terus menggodai dia 33 tahun setengah. Saya tanya, gampangkah kita mengalahkan tubuh kita? Gampangkah kita mengatasi godaan dari iblis 33 tahun setengah, satu detik pun tidak jatuh di dalam dosa? Kita semua tidak mungkin. Tapi Yesus mencapai. Itu sebab waktu dia pulang ke surga, Alkitab mengatakan, open the gate, open the door, the gates of eternity. Welcome the conquering king from the warfare. Now return to heaven. Ini dicatat di Mazmur 24. Return, welcome, because he's the one who is conquering others and the enemy in the warfield, and let him return. When Jesus returned to heaven, God the Father welcomed him with all the millions of angels open their hand. Let the Son of God return to the kingdom of heaven forever and ever. Ini yang kedua. Mengkritik, menegur diri karena dosa, sebab engkau tidak percaya kepada Yesus. Menegur diri karena kebenaran, karena Yesus kembali ke surga. Ketiga, menegur diri karena setan, raja dunia, sudah dihakimi oleh Allah. Kita selalu konsep salah. Kita selalu menganggap Yesus yang benar itu ada berdosa, maka dipaku di atas kayu salib. Kita selalu menganggap kita yang berdosa benar, maka kita tak usah percaya Yesus. Misunderstanding of you yourself, of Jesus Christ, of the relationship between Christ and God the Father, of the relationship between Christ and you the sinner. Semua terbalik. Lalu Roh Kudus membalikkan. Normalization done by Holy Spirit to make sinner conscious that he is a sinner, to make sinner understand Christ is sinless, to make sinner understand the righteous Christ is the only one who can return to the Father, to understand Satan must be condemned. Ini relasi yang ketiga diputarbalikkan oleh Roh Kudus, yaitu kita baru tahu setan harus dihakimi karena dia adalah benih daripada ular. Yesus ada benih dari perempuan. The seed of the woman is the incarnate Christ, the sinless Savior. The seed of Satan is a beautified false angel, cause us to commit sin. Itu sudah dihakimi. Alkitab berkata setan sudah dihakimi. Setan sekarang tidak berkuasa untuk mengatur seluruh alam semesta, dan dia hanya tunggu dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama dengan nabi palsu, bersama-sama dengan guru palsu. 3 in 1. Setan, nabi palsu, guru palsu akan dimasukkan ke neraka menderita selama-lamanya. Apakah engkau sudah lihat? Apakah engkau lihat dunia sekarang di bawah setan dan tidak ada pengharapan? Karena apa? Di bawah tangan iblis, seluruh dunia dicengkeram di bawahnya. Menurut 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, the whole world is under the hand
of the evil one, Satan. But the Satan is under condemnation of God. Setan telah diadili, setan telah dihakimi oleh Tuhan. Apakah orang Kristen melihat? Engkau melihat engkau bersalah kepada Kristus karena tidak percaya kepada Dia. Engkau melihat engkau salah mengerti Kristus, tidak tahu Dia sudah naik ke surga karena Dia suci, karena Dia benar, maka Dia boleh kembali kepada Bapa. Engkau salah ngerti, engkau kira setan yang paling berkuasa, padahal setan sudah dihakimi, sudah ditetapkan harus masuk neraka. Waktu orang Kristen mengerti semua ini, berarti relationship between you and Father, you and Son, you and Holy Spirit, you and the Word, you and Satan all become normalized. Normalization can only be done by Holy Spirit. Otherwise, you will always be in chaos, always in wrong understanding, wrong position, wrong estimation, and you have make chaos and make ruin of the relationship between you and God, you and Son, you and Holy Spirit, you and Satan. Kita hidup di dalam relasi yang kacau. Kita hidup di dalam relasi yang salah. Kita tidak mengerti siapa Kristus. Kita anggap Dia orang berdosa, padahal Dia yang suci. Kita tidak tahu kalau kita berdosa. Kita anggap kita benar, padahal kita harus binasa. Menjadi kembali semua normal, tanggapan normal, kepercayaan beres, semua dinormalisasi hanya oleh Roh Kudus. Kita bersyukur Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, saya tahu saya salah karena saya tidak percaya Yesus. Melalui Roh Kudus saya tahu saya salah, anggap Yesus najis, tetapi Dia suci masuk surga. Melalui Roh Kudus saya tahu saya salah, saya kira setan menguasai, merajalela, memberi berkat supaya saya boleh kaya. Saya baru tahu Dia sudah dihakimi, Dia sudah berada di dalam tangan Allah yang akan membinasakan dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini, khotbah pagi ini penting untuk bikin engkau memegang kunci master, mengerti seluruh kekristenan. Hari ini engkau sudah mengerti, imanmu akan menjadi teguh dan tidak lagi menjadi orang Kristen yang ngawur, yang kabur, yang tidak jelas, dan akhirnya hidup di dalam kesembarangan. Saya akan berhenti khotbah di sini. Mari kita membaca sekali lagi Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita berdiri, kita membaca dengan serius, berdiri membaca 4 ayat ini. Yohanes pasal ke-16 mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. Semua 1, 2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada-Aku. Akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Akan dosa sebab engkau tidak percaya kepada Aku. Akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa. Akan penghukuman karena raja dunia ini sudah dihakimi oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, demikian dahsyat firman-Mu, demikian mendalam dan begitu misterius, supaya kami mengerti rahasia di atas segala rahasia, mengerti iman yang sesungguhnya, mengerti Kristus yang benar, dan mengerti fajar nasib iblis akan dibinasakan. Pimpinlah kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti rahasia semua, dan dijadikan kami orang yang berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita semua tenang sejenak. Kita merenungkan apa yang kita dengar dan kita bersyukur kepada apa yang kita imani. Kita semua tenang sejenak. Barang siapa berkata, hari ini Roh Kudus telah membuka pikiranku, telah mencelikkan mataku, dan aku mengerti tentang hubungan relasi antara pribadi di dalam alam semesta. Saya bersyukur kepada Tuhan. Orang yang disadari dan hari ini mengerti secara mendalam tentang firman Tuhan ini, yang berkata, saya berterima kasih kepada Tuhan atas pengertian pagi ini. Coba angkat tangan saudara. Siapa berkata, saya sadar, saya mengerti khotbah hari ini begitu penting, saya disadarkan oleh Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih banyak orang tidak angkat. Berarti mungkin engkau perlu dengar khotbah ini berapa kali lagi sampai engkau insyaf. Kita tetap berdiri dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, doa bagi kita, dan setelah itu kita akan membacakan akan iman rasuli. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami hidup di dalam kebohongan dan tipuan iblis, tetapi Roh Kudus telah berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, menginsyafkan kami siapakah Kristus. Dan ketika ia tergantung di atas kayu salib, Kristuslah pemenangnya, dan segala dusta dan tipu daya setan dihancurkan, bahwa Tuhan Yesus yang menang, yang naik ke surga, dan iblis dihukum mendapatkan tempat yang semestinya. Kami bersyukur dan biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa boleh mengingatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa bekerja. Kami boleh rajin penginjilan karena kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menginsyafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama mengikhlarkan iman rasuli. Semua berbicara kalimat-kalimat ini. Aku percaya kepada Allah, Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu nomor 4, Janji Tuhan Setia, dan kita akan memberikan persembahan. Janji Tuhan itu setia, Dia kata benar. Darah Yesus jaminannya, kuat teguh dan kekal. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya terbukti iman. Bila jalan kesulitan tiada nampak cahaya, tetap sabarlah menunggu
tak selamanya. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Bagaimanapun keadaan, tetap percayalah pada saat yang ditunggu, janji Allah sembuh. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asa percaya terbukti buah iman. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, di dalam hidup kami Engkau telah memberkati kami dengan anugerah-Mu dan kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, sehingga setiap apa yang telah kami berikan boleh memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada orang-orang yang mengelola. Biarlah setiap persembahan ini boleh memberikan berkat bagi orang banyak, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Puji Allah Maha Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.